Tahu nggak Tretan? Kemarin waktu ex-ketua DPRD Jatim Kusnadi itu dipanggil KPK dan diperiksa. Kusnadi ini ya Tretan, layaknya itu bernyanyi, membongkar semua tabir yang selama ini di Jawa Timur itu dipendam, terutama dalam persoalan dunia. Intinya Tretan, Kusnadi ini memberikan sebuah keterangan yang seakan-akan keterangan ini titik kuncinya itu berada di Gubernur Jawa Timur, yaitu Ibu Khofifah Indar Parawansa. Kusnadi ini Tretan memberikan sebuah keterangan dan sinyal bahwa hadirnya program dana hibah ini tidak mungkin tidak diketahui oleh eksekutif. Dalam hal ini adalah Gubernur Jawa Timur. Jadi saya yakin ya Tretan, belakangan ini Gubernur tidak akan nyenyak tidur. Ya tidak. Kenapa? Karena Kusnadi sudah memberikan keterangan yang seakan-akan program hadirnya dana hibah itu kuncinya itu berada di Gubernur Jawa Timur. Kemarin pada waktu dipanggil oleh KPK pada tanggal 20 Juni, Gubernur ini kan sedang menghadiri wisuda putranya di Cina tanggal 20. Namun tahu nggak Tretan? Pas pada tanggal 20 Juni, Gubernur datang dari Cina langsung mendampingi Wapres melakukan kunjungan ke Banyuwangi. Nah, di sini ya Tretan, mungkin ada sedikit celah, ada sedikit ruang. Kita sebagai publik bertanya-tanya, apa Gubernur ini tidak melakukan diskusi ya dengan Wapres? Ya tentu saja kan seperti itu. Hanya dugaan publik kan seperti itu ya Tretan. Nah, siapa tahu di tengah menguaknya kasus dana hibah yang sudah bergulir di KPK, siapa tahu nanti bim silang. Tapi kayaknya ini tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena kasus dana hibah ini benar-benar menjadi atensi oleh Tretan. Pada tanggal Desember 2022 ini kan awal mula terungkapnya program dana hibah. 4 orang tersangka yang ditangkap oleh KPK, dan itu adalah Tahat Simanjuntak, Rusdi, kemudian Abdul Hamid dan Ilham Wahid. Tahat ini Tretan mengutus anak buahnya Rusdi, kemudian menerima dana suap dari Korlap yang berasal dari Madura ini, yaitu saudara Abdul Hamid dan Ilham Wahid. Abdul Hamid ini Tretan di Madura jabatannya sebagai kepala desa. Nah, bayangkan ya Tretan, dari pengakuan Abdul Hamid usai disidik oleh KPK, setiap tahun Abdul Hamid ini sebagai seorang kepala desa, dia menerima uang dana hibah dari Pemprov melalui Tahat ada sekitar 40 miliar. Wah, angka ini bukan angka yang kecil Tretan, angka yang sangat besar. Maka sebelumnya kan saya sudah bilang ya, bahwa program dana hibah ini tampaknya itu memang salah dari awal perencanaannya, sehingga di tengah perjalanan program ini disorot oleh kenapa tampaknya memang salah dari perencanaan? Karena memang dari awal ini dana hibah ini kan seakan-akan program yang hanya cuma-cuma dari Pemprov, baik itu pun berupa uang yang lalu dikerjakan berupa menjadi sebuah bangunan fiktif. Di antaranya adalah bisa berupa pengaspalan dan pelencengan. Keempat infrastruktur ini pada akhirnya itu disidang oleh Pengadilan Tipikor Surabaya. Saat ini
berdasarkan informasi itu dijatuhi hukuman sekitar kurungan penjara itu 9 tahun. Sementara 3 orang lainnya itu ya intinya sudah divonis hukuman pidana. Namun kemarin Tretan pada 13 Juli 2024 KPK itu tidak berhenti di situ, kemudian terus melakukan penyelidikan lebih dalam hingga pada akhirnya yaitu dengan beberapa update kasus terbarunya dalam program dana hibah, KPK lalu menetapkan 21 orang sebagai tersangka dalam kasus program dana hibah. Nah, yang 21 orang ini ya Tretan, 4 diantaranya itu sebagai penerima suap, kemudian 17 orang itu sebagai pemberi suap. Yang 4 ini adalah yang menerima suap, yang 4 orang ini adalah pemberi suap. Jadi kalau dalam hukum itu ya Tretan, pemberi suap dan penerima suap itu sama-sama dijatuhi hukuman. Seperti itu. Nah, dari sinilah Tretan semuanya itu terbongkar. Ternyata bergulirnya program dana hibah itu tidak hanya menyeret salah satu pimpinan DPRD Jawa Timur, melainkan setelah KPK melakukan pendalaman, ada berbagai macam pihak dari berbagai unsur. Di antaranya itu adalah anggota DPRD, ada dari pejabat negara, kemudian ada dari pihak swasta. Seperti itu. Nah, yang 21 orang ini ya Tretan, kemudian KPK itu melakukan surat perintah penyidikan. Artinya ada beberapa orang yang memang perlu didalami dalam kasus ini. Nah, namun yang 21 orang ini ya Tretan, semuanya itu tidak diminta keterangan lagi. Ada sekitar 12 orang yang surat perintah penyidikannya itu keluar dari KPK. Nah, yang 12 orang ini ya Tretan menjadi cikal bakal bahwa program ini terkuat hingga sampai saat ini. Yang 12 orang itu ya Tretan, saya baca ya Tretan ini, saya tulis ya Tretan. Yang pertama itu adalah Kusnadi, Ketua DPRD Jawa Timur, kemudian Ahmad Iskandar, ini Wakil Ketua DPRD, ini dari fraksi Demokrat ini ya Tretan. Kemudian Anwar Sadat, ini Wakil Ketua DPRD dari fraksi Gerindra. Kemudian Mahfud, anggota DPRD dari fraksi PDI ini ya Tretan. Kemudian Bagus Wahyu Giono, staf Sekwan. Ahmad Yahya ini dari unsur buruh. R.A. Wahid Ruslan ini dari pihak swasta ya Tretan. Kemudian Ahmad Haryadi dari pihak swasta. Jody Pradana Putra ini dari pihak swasta. Kemudian Hasanuddin dari swasta. Ahmad Jelani dari swasta. Dan Mas Budi dari unsur dari swasta. Nah, dari 12 orang ini Tretan kemudian didalami hingga merembet ke beberapa orang dan saksi dari lainnya. Sampai sekarang ya Tretan, KPK ini tidak berhenti, terus melakukan penyelidikan lebih dalam seperti itu. Tujuannya apa? KPK kok terus mendalami kasus ini? Ingin tahu apakah program ini benar-benar bersentuhan langsung kepada masyarakat atau hanya kamuflase. Makanya saya yakin gubernur sekarang ini tidak akan nyenyak tidurnya Tretan. Apalagi Kusnadi ini dia buka-bukaan persoalan program dan nah, tahu nggak Tretan, apa yang menarik pada saat Kusnadi ini dimintai keterangan oleh KPK? Berdasarkan pernyataan dari Kusnadi, program dana hibah Jawa Timur ini Tretan, itu ada 3 macam. Yang pertama itu adalah dana hibah pokir dan pokra. Ya, sebagaimana yang memang belakangan ini getol dibicarakan dan di beberapa wilayah itu program-program Pokmas itu bermasalah. Nah, itu
program dana hibah yang bagian dari unsur POPIR dan Pokmas, betul. Dan yang nomor 2 itu ada terlitan adalah dana hibah gubernur. Jadi tidak hanya dana hibah POPIR dan Pokmas, kemudian ada juga dana hibah gubernur. Dan yang nomor 3 adalah dana hibah kepala daerah. Nah, dana hibah kepala daerah ini terlitan berdasarkan pernyataan legislasi. Biasanya kadang-kadang ini sulit dikontrol oleh pihak legislatif. Karena kenapa? Biasanya eksekutif ini mereka bikin sendiri, mereka verifikasi sendiri, mereka mengevaluasi sendiri, mereka kemudian mengeluarkan dananya sendiri. Ya. Apakah ini nggak rawan diseleweng? Jadi, pada saat Kusnadi ini memberikan keterangan pada KPK, sekarang KPK tinggal melakukan konfirmasi kepada Gubernur Jawa Timur. Tetapi sayangnya tentang kemarin gubernurnya nggak hadir pada saat dipanggil. Aku nggak akan tidur ternyata. Pada tanggal 20 dia pergi ke Beijing karena menghadiri wisuda putranya dan mangkir dari panggilan KPK. Tanggal 24 ternyata beliau itu langsung melakukan kunjungan ke Banyuwangi dengan mendampingi Wapres. Nah, ya, apa ada bisik-bisik itu saya kurang paham seperti itu tertang. Semoga saja walaupun ada bisik, KPK itu tidak akan tidak akan menutup. Kenapa? Karena program ini ya terlitan itu syarat dimanipulasi dan syarat dikorupsi oleh sebagian pihak seperti itu. Nah, jadi jangan harap ya pemerintahan yang sekarang itu baik dari pihak unsur legislatif ataupun eksekutif itu bisa tidur nyenyak. Mereka akan dihantui oleh bayang-bayang KPK. Seperti itu ya. Nah, meski demikian ya Tritan, KPK sebetulnya ini bagus. Tidak berkecil hati walaupun KPK kemarin sudah melakukan pemanggilan kepada gubernur tapi mangkir, KPK akan menjadwalkan ulang. Yang artinya bahwa Khofifah ini potensi akan dipanggil kembali oleh KPK. Ya, bagaimana jawabannya nanti ya kita tunggu informasinya setelah Khofifah benar-benar menemui KPK. Lagian ternyata ya, dana hibah ini kan dana yang cuma-cuma datangnya dari pemerintah provinsi kemudian disalurkan kepada masyarakat bawah seperti itu. Kenapa ini kok syarat dikorupsi oleh sebagian pihak? Satu, program ini ternyata ya oleh Pemprov itu sulit diawasi. Begitu. Kenapa? Karena usai program ini sudah cair ya sudah. Yang penting program ini dikerjakan seperti itu. Ya kalau sampai tidak dikerjakan, ya itu konsekuensinya mungkin lebih. Tapi yang saya ketahui ternyata di bawah kayaknya walaupun program ini tidak dikerjakan ini dengan berbagai sumber informasi ya. Tapi kayaknya biasa-biasa saja seperti itu. Bahkan kalau di wilayah Pulau Madura banyak program-program Pokmas dana hibah itu ternyata tumpang tindih dengan program dana desa. Apakah ini tidak syarat dipermainkan oleh sebagian pihak? Bahkan banyak yang menyebutkan dana hibah itu banyak difiktifkan. Kalau difiktifkan berarti kan nggak dikerjakan. Program yang cuma-cuma dari Pemprov itu berupa uang, kemudian uang itu harus dikerjakan berupa pembangunan fisik. Nah, ini juga kurang begitu dikontrol ternyata oleh pemerintah provinsi seperti itu. Uang yang cuma-cuma kemudian dipasrahkan sepenuhnya kepada masyarakat bawah. Nah,
Pokmas untuk bisa mendapatkan program Pokmas ini ya Tretan, maka masyarakat di bawah ini harus membentuk 5 orang. Sebagaimana unsur organisasi ya Tretan, ada yang menjabat ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Tapi ya Tretan, walaupun sudah dibentuk kelompok masyarakat, tapi ini hanya formalitas saja. Kelompok masyarakat ini dikendalikan langsung oleh Korlap. Siapa Korlap ini? Korlap ini ya Tretan biasanya adalah orang yang punya relasi langsung kepada pejabat Pemprov, baik di eksekutif ataupun legislatif. Ini bebas, biasanya melalui dari unsur pemuda. Ya kalau di Sampang itu kan yang 4 tersangka pertama ditangkap Abdul Hamid itu kan dari unsur kepala desa. Bisa jadi Pokmas ini juga didomplengi oleh dari unsur perangkat desa seperti itu. Dan ini ya Tretan pokoknya ini unsur-unsur politisnya itu juga sangat tinggi Tretan. Kenapa? Biasanya Korlap ini ketika mengkoordinir semua Pokmas itu tidak hanya 1 ataupun 2 Pokmas Tretan. Bayangkan kalau satu kecamatan Korlap ini bisa memegang sampai 3 Pokmas ke atas Tretan. Bayangkan seperti itu. Nah, setiap program Pokmas ini pasti kalau tidak berupa pengaspalan, dia adalah pelengsengan. Dan jumlahnya Tretan, jumlah pagu anggarannya itu melambung tinggi, tembus di angka 150 sampai 200 juta. Nah, kalau pengaspalan dengan panjang misalkan 500 meter, wah dikerjakan 50 juta, mungkin itu sudah bagus. Sudah bagus itu, apalagi saya dikerjakan ini tidak disurvei oleh Pemprov, kemudian diberi prasasti, apalagi pelengsengan. Bayangkan kalau misalkan anggaran 150 ataupun 200 dikerjakan berapa 50 juta. Masih ada sisa 100 juta bro. Apa dia tidak kaya seperti itu. Nah, jadi kalau saya otak-otak celutek gitu ya Tretan di Google itu ya sampai sekarang. Apa sih misi Pemprov ini membuat program dana hibah seperti itu? Apa? Saya nggak paham. Bahkan KPK menyebutkan jumlahnya dalam setiap tahun program dana hibah ini tembus di angka 8,7 triliun seperti itu. Tapi oleh Pemprov ini diurai ke OPD-OPD tertentu untuk sampai kepada kelompok masyarakat. Seperti itu. Nah, di beberapa kesempatan ini Tretan, sebetulnya program dana itu sempat dikritik oleh salah satu anggota DPRD Jawa Timur dari fraksi PBB. Sekarang apa jadi anggota dewan ya? Apa enggak jadi tuh? Saudara Matur Sairi. Mestinya program dana hibah itu katanya ya tidak berupa uang, tapi memang langsung berupa material. Kalau program dana hibah itu berupa uang, maka syarat dipermainkan oleh bawah. Syarat program ini tidak akan tepat sasaran. Ya betul memang Tretan. Jadi kelompok masyarakat di bawah yang dibentuk itu, seperti yang saya katakan sebelumnya, itu hanya formalitas. Maka sebagai konsekuensinya, karena program yang syarat dikorupsi ini sudah diketahui oleh KPK, maka sekarang akibatnya eksekutif yang menanggung beban ini. Jadi drama dana hibah yang sudah menjadi musibah ini ya Tretan, sampai sekarang ini masih belum tuntas dan masih belum selesai. Karena aktornya masih belum datang menemui panggilan KPK. Jadi seperti yang disampaikan oleh Kusnadi, ex-ketua DPRD Jawa Timur,
berharap Gubernur Jawa Timur bersedia untuk memenuhi panggilan KPK. Ya datanglah Bu, sekali-kali lah Bu. Ya kasih keterangan apa adanya seperti itu. Awal mulanya ini program gimana, seperti sudah seperti itu. Nggak usah takut lah Bu. Ibu kan orangnya visioner, bertalenta, berpengalaman, apalagi dari sisi keilmuannya, wah tidak diragukan lagi. Sekarang masyarakat Jawa Timur betul-betul menunggu kehadiran Ibu Hovifah datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga program dana hibah ini diketahui. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.